Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita sudah berada di minggu keempat masa Advent. Itu artinya bahwa masa penantian akan berakhir. Melandasi semua itu firman Tuhan akan menghantar kita agar kita tetap setia dalam pengharapan iman kita menyambut kedatangan Kristus. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang sedang kami nantikan untuk kami ingat rayakan di masa Advent di minggu yang keempat ini. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan bersama. Bimbinglah kami agar kami dapat memahami kehendak Tuhan, agar pengharapan iman kami tidak sia-sia menyambut Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Lukas pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17 sebagai bahan bacaan dan renungan kita di minggu yang keempat masa Advent. Demikianlah bacaan kita. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Demikianlah pembacaan kita, saudaraku yang dikasihi Kristus. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Maranatha. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu keempat masa Advent, itu artinya tinggal 3 hari lagi kita berada dalam suasana sukacita memperingati Natal Kristus. Dan itulah jawaban Tuhan bagi mereka yang tetap setia dalam pengharapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kehidupan yang kita lalui dengan berbagai doa, dengan berbagai harapan yang tentunya bahwa doa dan harapan itu kiranya terkabul. Tetapi terkadang Bapak Ibu Saudara, doa dan harapan itu kadang tidak terkabul oleh karena banyak faktor. Mungkin saja karena kita tidak menyadari bagaimana karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Atau juga mungkin karena kita tidak sungguh-sungguh atau tidak memiliki komitmen di dalam harapan dan jawaban doa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sakaria adalah seorang imam yang bertugas di dalam bait Allah. Dia juga memiliki doa dan harapan di hadapan Tuhan. Sakaria seorang imam yang tidak pernah berhenti untuk berdoa. Itu sangat penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ada yang pernah mengatakan begini,
Pray until something happened, yang artinya berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Terkadang saudara-saudaraku, ketika kita berdoa dengan segala harapan agar doa kita dikabulkan Tuhan, namun terkadang kita hanya berdoa, hanya sesaat. Tidak pernah sungguh-sungguh. Kita berdoa hanya menghitung hari, hanya menghitung jam dan sebagainya. Kita berharap bahwa saat itu doa kita langsung terkabul. Tetapi melalui bacaan ini, Sakaria berkali-kali, berulang-ulang, saudara-saudara, kalau kita membaca kisah kehidupan Sakaria, doa dan harapannya tidak lain bersama istrinya Elisabet adalah agar dia mempunyai keturunan. Tapi ketika kita melihat dalam bacaan kita, dalam ayatnya yang ke-13, inilah hasil dari doa itu. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara-saudaraku, inilah kesungguhan, inilah hasil dari doa. Sakaria tidak pernah berhenti bergumul akan harapan-harapannya kepada Tuhan melalui doa. Dan ayat 13 ini membuktikan bahwa mereka yang sungguh-sungguh dan tidak pernah berputus asa dengan memanjatkan doa dengan segala harapannya, pada saatnya Tuhan akan kabulkan. Pada soalnya nanti Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Kita hanya diminta oleh Tuhan untuk bersungguh-sungguh. Kita hanya diminta untuk Tuhan untuk memiliki pengharapan. Memang jawaban doa dari Sakaria dan Elisabet ini dijawab Tuhan ketika mereka di masa tua. Tapi itu kan membuktikan karya dan pekerjaan Tuhan, bahwa ketika Tuhan berkehendak semuanya akan terjadi. Itu dialami Sakaria dan Elisabet, saudaraku, karena dia sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Dan dalam doa itu bukan sekedar untuk menyenangkan Elisabet maupun juga Sakaria, tetapi juga menyenangkan semua orang yang sedang menantikan perbuatan-perbuatan yang lebih ajaib yang akan dilakukan Tuhan. Bahwa doa itu dengan kehadiran anak yang diberi nanti Yohanes, itulah yang mempersiapkan jalan keselamatan. Dia adalah perintis yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan Sang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan sekedar doa itu untuk menyenangkan Sakaria dan Elisabet atau menyenangkan saudara dan saya, tetapi lebih dari itu, bahwa doa itu harus disadari bahwa akan menyenangkan banyak orang. Tinggal kita bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menyadari bahwa doa itu sangat penting, bahwa harapan-harapan itu penting. Sakaria dan Elisabet bergumul dengan doa dan menghasilkan jawaban dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di masa minggu Advent yang keempat ini segera akan berakhir. Kita akan menikmati sukacita, kita akan menikmati kedatangan Kristus yang menyelamatkan kita. Itulah hasil dari pengharapan anak-anak Tuhan yang selalu setia menantikannya. Itulah doa yang dikabulkan oleh Tuhan bagi mereka yang percaya menantikan Sang Kristus. Karena itu marilah saudara-saudaraku, milikilah iman seperti Sakaria dan Elisabet. Ketika dia tetap berharap, dia bergumul dalam doa, toh pada saatnya Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan mengabulkan doanya dengan memberikan damai sejahtera bagi hidupnya dan juga bagi kita semua. Mari saudaraku, tetaplah berpengharapan dalam doa dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa di masa Advent di minggu yang keempat ini akan segera berakhir, dan Engkau mensukacitakan kami untuk menyambut Sang Kristus
yang kami akan ingat rayakan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai semua warga jemaat-Mu yang berpengharapan menantikan Engkau dengan persiapan hati pikiran mereka. Biarlah mereka menikmati sukacita lewat kesehatan, lewat kebutuhan hidup yang Tuhan pelihara. Mereka yang bergumul dalam bentuk apapun, khususnya sakit penyakit, agar mereka dapat menemukan sukacita lewat kesembuhan, lewat kasih setia Tuhan. Dan orang-orang tua kami di masa tua juga menikmati sukacita dalam hati pikiran mereka melihat damai sejahtera Allah di tengah kondisi hidup orang-orang tua kami. Dan biarlah juga para pelayan-pelayan yang ada di jemaat ini Tuhan, khususnya diaken penatua, pelayan firman, pengurus dan pelayan Pelkat, Komisi BPPJ, pemandu lagu organis, multimedia Krayon Koster, maupun juga Satgas Covid, diberkati Tuhan agar mereka setia selalu dalam pengharapan melayani Tuhan di jemaat-Mu ini. Dan mereka yang setia kepada Kristus, berkati kehidupan mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, terkhusus hamba-Mu yang Tuhan boleh hadirkan bersama dengan keluarga di jemaat ini untuk melayani-Mu. Berikan kami semangat, kekuatan, sukacita dalam melayani Tuhan. Dan Engkau juga memberkati akan keberadaan Bapak Pendeta Sony dan Pendeta David yang turut membantu pelayanan di jemaat ini. Engkau berkati mereka. Juga memberkati Presiden Jokowi dan pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah yang ada dimanapun, menyerahkan akan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa, kiranya diberikan hikmat untuk bergandengan tangan menjaga keutuhan NKRI Pancasila, dan bersama-sama dengan para medis dan juga Satgas Covid menangani Covid dengan baik dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Lenyapkanlah kiranya virus corona di muka bumi ini ya Tuhan, sehingga damailah ciptaan-Mu, anak-anak Tuhan, dapat menikmati kasih setia Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ketika semua anak-anak Tuhan, umat manusia manapun berada, merasakan kasih setia Tuhan di hari sukacita Natal Kristus yang akan kami peringati pada tanggal 25 Desember. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, sukacita kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Maranatha. Amin. Demikianlah saudaraku, renungan masa Advent di minggu yang keempat. Kita diberkati Tuhan sepanjang masa.